Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Pada tetes embun pagi bulan Ramadan ini, kita menyaksikan panturan cinta tak bertepi darinya, yang memancar kemilau dari kebeningan permukaan rerumputan, menyongsong fajar yang muncul malu seusai subuh, dengan getar pesona merekah hingga ke batas cakrawala. Para jamaah subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kita apa arti dari zalim? Apakah artinya jahat, menyakiti, atau mengganggu? Atau apa sebenarnya zalim itu? Di sini saya mengingatkan agar siapapun kita, khususnya saya pribadi, jangan sampai berbuat zalim. Az-zulmu fi aslihi al-lughawi yadullu ala wad' yasha'i fi ghairi mawaddihi. Yang maksudnya, zalim adalah dalam asal kata bahasa Arab adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Baik pendidik, pemimpin, atau siapapun kita tidak boleh zalim. Misal, guru ataupun dosen yang memberikan nilai rendah atau lebih rendah dari semestinya, atau bahkan sebaliknya memberikan nilai lebih tinggi dari semestinya, itu termasuk salah satu contoh perbuatan zalim. Para jamaah subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengutip sebuah hadis qudsi yang menegaskan tentang larangan berbuat zalim. An Abi Dzarril Ghifari an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawaya anillahi tabaraka wa ta'ala innahu qala ya ibadi inni haramtu dzalama ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Yang artinya, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan firman Allah azza wa jalla, wahai hambaku, sesungguhnya haram tu, aku mengharamkan adzalamu, kezaliman, ala nafsi, atas diriku, wa ja'altuhu, dan aku menjadikannya bainakum muharraman, haram di antara kalian, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Pada kultum Ramadan kali ini, izinkan saya lebih lanjut menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 jenis kezaliman. Yang pertama adalah kezaliman seorang manusia terhadap penciptanya. Bentuk kezaliman ini adalah nifaq, kufur, dan syirik, yang mana dijelaskan dalam surah Al-Luqman, baris ketiga dari atas sebelah kiri kutipannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innasyirka ladulmun adzim. Yang artinya, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dijelaskan pula dalam kutipan surah Al-Baqarah al-ayah 254, wal kafiruna humudz zalimun, yang artinya adalah orang-orang kafir itu adalah orang yang zalim. Para sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk kedua dari kezaliman adalah zalim pada manusia lainnya, yang mana dijelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 42. Allah berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nisa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Yang sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menjauhkan sifat zalim dari kita, dari diri kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Para sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang ketiga adalah zalim kepada diri sendiri. Bagaimana seorang dapat menzalimi dirinya sendiri? Seseorang telah menzalimi dirinya sendiri ketika ia melakukan dosa dan kemaksiatan. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 32. Tsumma awrasnal kitaba alladzi istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir, yang artinya kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Menengok surah lain kita bisa membaca ya dalam surah Ali Imran ayat 117 juga Allah berfirman, "Wa ma dzalamuhumullahu walakin anfusahum yadzlimun." Yang artinya Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri. Para sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Close statement ultum pada pagi hari ini adalah janganlah kita zalim dengan amanah yang kita emban. Kaitan antara bahwa jika kita amanah kita tidak dilaksanakan dengan baik, maka hal tersebut adalah sebuah kezaliman. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 72 sampai 73, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina yahmilnaha washfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dha'unu jahulan liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati wa yatuba Allahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafuran rahiman." Yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena merasa berat. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Demikian kultum subuh Ramadan hari ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Laisa ahsan minkum wa laisa amhar minkum. Walahul muwafiq il aqmawait thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.